Halo ayah dan bunda semuanya, saya mohon diberikan saran Anda semuanya yang menyaksikan video ini. Ini adalah permasalahan pendidikan kekinian ya. Beberapa waktu yang lalu ada orang tua yang datang ke kami ya, tapi sebetulnya itu hanya pemicu saja. Tapi cerita-cerita semacam ini itu sudah pernah kita dapatkan. Bahkan kami dari pengelola bintang mulia sendiri, pengajar bintang mulia sendiri yang aktif untuk melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan yang kreatif inovatif, terkadang juga terhimpit dengan posisi yang seperti ini yang mau saya ceritakan. Jadi gini, eh ayah dan bunda pasti semuanya sudah tahu kalau TK, PAUD atau apapun lah ya, itu pra SD saat ini sudah diberikan materi baca, tulis dan hitung. Minimal adalah membaca, mengetahui huruf ya, eja ya. Itu sudah umum, sudah maklum untuk dilakukan di sekolah-sekolah pra SD saat ini 2022. Nah, eh, kalau saya bilang apa ya, crashnya adalah seperti ini. Sebetulnya tujuan anak-anak ini sekolah, apalagi yang usia-usianya itu adalah usia dini, usia belia, itu bukan untuk dikenalkan materi kurikulum pelajaran sejak dini, bukan. Jadi anak-anak ini sekolah itu diajarkan untuk arahnya adalah sosialisasi dengan kawannya. Dia mengetahui ada kehidupan sosial. Dia mengetahui ada kawan-kawannya. Bagaimana cara berkawan, bagaimana cara menyapa, meminta sesuatu kepada kawannya yang lain, atau mencoba untuk mengatakan tidak, menolak ketika dia itu enggak nyaman sama apa yang dilakukan atau diminta oleh kawannya. Kan itu konteksnya. Jadi sebetulnya anak-anak usia dini ketika dia bersekolah muatannya berbeda dengan anak-anak SD ya. Jadi sebetulnya tidak bisa langsung diberikan baca, tulis dan hitung. Minimal tadi membaca. Tapi Pak, Mas, kondisi di lapangan adalah anak saya kalau nggak bisa baca pra SD-nya, SD nanti kelas 1 mau masuk pasti nanti ada tes baca. Parahnya anak saya ini nggak diterima nih kalau anak saya belum bisa baca. Alasannya teman-temannya nanti ada kisaran 20-30 anak dalam satu kelas itu semuanya sudah bisa membaca. Ibu, bapak, jadi kalau Ananda ini belum bisa baca dan kami loloskan, pola belajarnya nanti beda dengan kawan-kawannya. Kawannya itu sudah mulai berlari, Ananda kami baru mengajak berlatih jalan. Ibaratnya gitu. Makanya kami nggak bisa, harus ada tes baca dulu. Padahal ya, Kementerian Pendidikan sudah jelas menginstruksikan, memerintahkan SD tidak ada tes masuk khususnya baca. Tapi ini beneran terjadi di kehidupan nyata ya. Banyak orang tua yang akhirnya gundah, risau. Oke deh kalau gitu anak saya dapat membaca nggak apa-apa di TK-nya. Padahal perkembangan anak itu beda-beda. Tahu kan ada anak itu yang dia punya speech delay ya. Jadi dia kemampuan bicaranya itu sedikit agak terlambat pada usia yang seharusnya. Katakanlah usia 2 tahun itu sudah memiliki banyak kosakata, sudah bisa merangkai kalimat, meminta menerima instruksi atau perintah secara sederhana. Ada loh speech delay anak-anak yang bahkan sampai usia 4 atau 5 tahun dia itu masih kata yang dikuasai, kalimat yang dirangkai itu terbatas. Nah, kalau seperti itu gimana caranya TK ini itu untuk ngajarin membaca, ya kan? Ngajarin ngomong, anak ngomong itu aja kesulitan, bagaimana dia membaca, mampu untuk baca. Akhirnya kasus yang kemarin kejadian lagi terbaru nih ya. Anak-anak TK yang mau daftar TK, kalau dia itu speech delay ya, itu akhirnya nggak diterima di TK-nya, di TK tersebut. Nah ini kan jadi malah nggak jelas lagi.
Nggak bisa masuk kelas 1 SD karena nggak bisa baca. Nggak bisa masuk TK karena si anak speech delay, ya. Karena nanti arahnya itu mau diajak untuk menguasai huruf, membaca. Ya kan malah tambah nggak jelas banget ini itu ya. Harusnya anak-anak usia belia ini tujuan dia belajar adalah untuk supaya dia gembira, ya, supaya dia gembira. Ingat, supaya dia gembira, dia bisa jalanin hidupnya pada saat itu, usia itu dengan bahagia. Udah itu gitu loh. Dari situ nanti dimasukinlah tata krama, sopan santun. Nah, kalau posisinya seperti ini, coba sebentar ya. Kalau posisinya sudah seperti ini, luar biasa, tambah nggak jelas semuanya. Saya mohon bantuannya di kolom komentar. Saya mohon tolong dong ceritakan apa yang pernah Anda alami ketika kemarin masa usia anak-anak TK maupun pas pada masa mau masuk SD. Karena kami sudah pernah mengkaji, ya, ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa ketika anak-anak ini itu sudah terlalu dini untuk sekolah dengan muatan materi yang berat, nanti di usia tertentu, di usia sekolah, ya, dia nanti akan ada masa titik kebosanan, dan itu dia akan, selama dia sudah mempersiapkan sekolahnya sejak dini, titik kebosanan itu nanti akan datang sedemikian cepat. Tidak semua anak titik kebosanannya itu beda-beda, tapi kebosanan itu tetap pasti akan ada. Yang intinya adalah harusnya dia masih bisa optimal, grafiknya itu meningkat terus, SMA, kuliah, wawasannya memecah kan gitu. Tapi di situ dia ada titik jenuhnya, titik jenuh datang lebih dulu, akhirnya dia grafiknya enggak jadi naik tapi stagnan terus, ya. Itu repot sekali. Mohon bantuannya, tulis di kolom komentar bagaimana pengalaman ayah dan bunda semuanya. Terima kasih.